Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di pertemuan kita di siang ini, kita diberi kesempatan, kita diberi sehat, nikmat. Kita berterima kasih banyak kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berdialog tentang kebangsaan. Berdialog tentang kebangsaan dengan judul generasi zaman sekarang lebih suka lebih cepat bela idol atau bela negara. Nah, di era hari ini kita hidup di dunia yang cukup aneh. Kenapa cukup aneh? Di mana satu komentar aja tentang sebuah idol atau seorang idola itu bisa memicu ribuan pembelaan dalam hitungan menit. Tapi satu isu tentang bangsa seringkali berlalu tanpa suara. Ini bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi tentang satu pertanyaan sederhana, apa yang sebenarnya kita cintai? Selamat datang di Dialog Kebangsaan kali ini, tempat kita ngobrol santai, tapi semoga bisa menyentuh hal yang paling dalam kesadaran kita sebagai anak bangsa. Untuk di siang ini kita akan berdialog dengan beberapa rekan kita. Yang pertama itu ada Bang Romuald Ricardo, kemudian Kak Risma Hani, dan Kak Rizka Ayu Nuraini. Nah, kita ada beberapa pertanyaan ini. Ya, kita dialog santai ya, kakak-kakak semua, abang-abang semua ya. Di dialog kita kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi pada saat ini. Kenapa ya? Kenapa orang-orang tuh habis-habisan bela idol di media sosial tapi diam ketika negaranya dihina atau diserang hoax? Kalau kita lihat dari nilai cinta tanah air, menurut Kak Rizka, ya, menurut Kak Rizka, apakah membela idol itu bentuk loyalitas yang salah arah atau gimana? Oke, makasih ya Bang pertanyaannya. Menurut aku ya, secara loyalitas akan menjadi salah arah apabila skala prioritasnya itu udah terbalik. Dimana ketika idolanya dianggap sebagai standar moral tertinggi, sehingga ia rela menebar kebencian sesama warga negara demi membela idolanya itu. Jadi loyalitasnya itu akan merusak esensi dari cinta tanah air yang seharusnya mengutamakan persatuan bangsa. Iya, sering kejadian pada saat ini itu ya. Mereka lebih membela idolnya Ya, benar. daripada loyalitas terhadap tanah airnya. Nah, tapi ada fenomena lain juga nih buat Kak Rizka. Yang sering terjadi saat ini, kena rasa bangga mereka itu terhadap Indonesia tuh malah cenderung lebih rendah dibandingkan rasa bangga terhadap idol atau idola mereka atau bahkan budaya negara luar. Gimana tuh menurut Kak Rizka? Itu mungkin maksudnya budaya asing itu tanpa adanya fondasi dari budaya kita sendiri. Jadinya menyebabkan dia krisis identitas yang menganggap bahwa dia lebih bangga menjadi identitas global atau dia menganggap budaya negeri lain itu lebih keren dan lebih maju gitu. Sehingga keterkaitan emosionalnya dengan akar budaya sendiri itu jadi memudar gitu. Jadi seperti itu ya. Padahal di zaman sekarang juga untuk tren fashion aja lah. Di negara kita Indo aja batik aja udah banyak banget kan. Ya benar Mulai banget. dari jaket udah ada yang disatukan dengan motif batik, kaos juga udah ada yang disatukan dengan motif batik. Tapi Atau rompi tetap aja gitu. mereka kayak iya, tetap aja bangga sama negara idolnya gitu loh. Nah, kan jadi gini, fenomena ini juga kayaknya menunjukkan rendahnya kesadaran berbangsa di generasi sekarang nggak sih, Kak? Benar banget, benar banget. Itu mungkin mereka mengalami pergeseran manifestasi identitas, di mana generasi sekarang itu memiliki kesadaran berbangsa yang tidak lagi bersifat tunggal, tapi juga merasa sebagai warga Indonesia, tapi juga merasa sebagai warga dunia global gitu. Ya bener banget tuh. Apalagi kadang ada tuh kayak di zaman sekarang ini, mereka rela banget bergadang demi nungguin idolnya tampil atau idolanya tampil gitu kan. Ngabisin waktu, bahkan uang tuh yang nggak dikit sampai ke luar negeri gitu kan. Tapi hal yang sama, ngeluarin tenaga, uang, pikiran, waktu tuh berat banget kalau untuk berbangsa. Itu gimana menurut Kak Rizka? Kalau menurut aku itu mungkin
kalau mereka di dalam komunitas, kalau penggemar itu mengorbankan uang, waktu, sama tenaga itu mereka ngerasa itu dirayakan gitu. Kalau dalam isu global atau dalam bangsa itu mungkin bersifat tinggi gitu. Jadi nggak ada mendapat apresiasi secara langsung. Oke, sekarang kita coba ke Kak Risma dulu. Gimana pendapat Kak Risma nih tentang orang-orang yang rela berkorban, ngabisin waktu, bahkan uang, bahkan apa ya, rela berpenampilan mirip banget sampai oplas ya demi mirip idolnya, sementara untuk berbangsa dan bertanah air ya mereka tuh aduh minatnya sedikit pun, bahkan ada yang malas banget untuk mengorbanin waktunya aja tuh udah malas banget untuk bangsa. Gimana menurut Kak Risma? Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak tadi, kenapa kebanyakan anak muda Indonesia sekarang bersikap seperti itu? Pertama, karena mengikuti tren, karena kita bisa melihat ya semakin ke sini budaya luar negeri, budaya asing itu semakin masuk ke Indonesia dan sangat mempengaruhi generasi muda kita. Jadi mereka, terutama yang masih muda-muda ini, generasi milenial, generasi Z, kemudian generasi apa ya sekarang, itu mereka cenderung mengikuti tren untuk pengakuan, apresiasi seperti itu. Jadi mereka merasa senang, uh, merasa memiliki tempat untuk mengekspresikan diri mereka secara berkelompok seperti itu. Mereka memiliki kenangan tersendiri, Bang. Itu yang mereka lakukan. Mereka merasakan kepuasan tersendiri dengan melakukan hal itu, mengagung-agungkan idolanya. Dan ini juga bentuk solidaritas mereka sih, seperti itu. Tapi hal ini jelas Jadi ya mereka bertentangan ngerasa dengan gitu. bagaimana Bang Rio? Ya itu. Tapi menurut Kak Risma generasi sekarang masih punya semangat nggak sih untuk rela berkorban untuk negara atau udah bergeser ke hal yang lainnya? Oke, jadi gini Bang Rio, kalau kita berbicara soal rela berkorban yang merupakan poin dari bela negara, rela berkorban itu banyak bentuknya. Kita nggak harus ikut perang, nggak harus terjun ke medan perang gitu, bawa senjata, bawa tembak, peluru dan lain sebagainya, atau naik tank. Nggak seperti itu. Salah satu contoh sederhana itu adalah dengan apa ya, menimba ilmu. Sebenarnya fenomena yang sedang kita bicarakan ini tidak selalu berdampak negatif Bang Rio. Ada juga dampak positifnya. Seperti ini, ada beberapa orang, oh bukan beberapa ya, banyak bahkan kalau saya lihat, mereka itu termotivasi untuk menimba ilmu di luar negeri berawal dari idolanya seperti Bang Rio. Katakanlah Korea ya, Korea yang semakin kesini semakin booming gitu kan. Mereka berlomba-lomba mencari beasiswa ke Korea karena awalnya termotivasi dari idolanya ini. Tapi setelah mereka selesai menimba ilmu dari negara luar itu, mereka kembali ke negara kita, ke dalam negeri, ke negaranya sendiri. Mereka bisa memberikan kontribusi buat negaranya. Itu salah satu bentuk atau contoh dari rela berkorban, bagian dari bela negara. Jadi kita nggak harus ikut perang. Itu juga bentuk dari rela berkorban, seperti itu. Menyumbangkan tenaga, pikiran demi kemajuan bangsa Indonesia. Salah satu Oh, contoh jadi ada influencernya, juga. Siapa salah tuh satu Kak? contoh salah satu influencer yang bisa kita contoh ini, Kak ini, saya lupa lagi namanya. Tapi ada ya influencernya ya, tapi ada ya. Iya ada, dia cewek, perempuan. Oke. Dia memang suka kekoreaan gitu. Terus dia sampai S3 di sana dan sekarang dia pulang ke Indonesia. Dia buat perusahaan sendiri. Dia membangun startup dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Seperti itu. Wah, itu bisa jadi contoh banget ya kalau itu ya. Tapi kan tidak semua mereka yang seperti itu. Oke, jadi Ya, itu udah jadi contoh yang baik ya berarti Kak Risma ya. Nah, jadi ada juga nih
dari kebanyakannya, apakah nilai-nilai dalam Pancasila tuh udah mulai ditinggalkan atau sebenarnya masih ada tapi tidak disadari bagi mereka tuh, Kak? Eh, Kalau soal berkaitan dengan nilai Pancasila ya, terutama sila ketiga soal persatuan, sebenarnya fenomena ini, Bang, sering Hmm. berpotensi mengancam persatuan NKRI juga karena kenapa? Eh, Orang-orang yang memiliki fandom tertentu seperti itu kadang eh, apa ya? Terjadi fan war antar fandom. Jadi antara kelompok ini dan kelompok ini berantem seperti itu, tentu ya itu jelas mereka melunturkan nilai-nilai persaudaraan, semangat gotong royong yang seharusnya sudah mengakar di rakyat Indonesia seperti itu. Kemudian juga melunturkan semangat nasionalisme, rasa cinta tanah air. Kemudian apa ya? Ya seperti itu juga kebanyakan orang eh, yang bersikap seperti ini cenderung individualistis dan konsumtif. Seperti itu Bang Rio. Jadi mereka contohnya membeli merchandise yang harganya ya tidak murah ya, ratusan Ya, ribu bahkan jutaan iya benar. rupiah. Coba kalau kita berpikir uang yang kita sisihkan itu, yang kita tabung itu bisa digunakan untuk hal lain seperti kepentingan sosial, itu alangkah jauh lebih baik. Ya, Bukan setuju. begitu, tapi karena ya karena alasan solidaritas ini mereka merasa mendapatkan apresiasi luar biasa karena tergabung kelompok tertentu, jadi mereka mencurahkan tenaga, pikiran, uang semuanya demi idola mereka yang diagung-agungkan itu. Jadi apa Ya, ya melunturkan kepekaan sosial bang terhadap sesama warga ya negara setuju kalau itu, Indonesia. Kak. Padahal mereka kalau untuk persatuan sebenarnya mereka mengamalkannya, tapi untuk sesama grup mereka, bukan untuk bangsa dan negara ya. Ya juga Oke, mereka kita memikirkan lanjut. diri Kalau, mereka. nah, iya benar, benar, benar. Oke, terima kasih Kak Risma. Kita lanjut ke ini nih. Ini agak spesifik nih. Kadang kan ada orang yang bilang kalau bela negara itu kayak ngangkat senjata doang tuh. Nah, tapi juga banyak melawan hoax dan menjaga persatuan. Sorry, sorry. Banyak orang yang bilang bela negara itu cuma ngangkat senjata doang nih. Ya kan? Apakah melawan hoax atau menjaga persatuan itu juga termasuk bela negara? Kalau memang termasuk bela negara, kenapa banyak orang yang memilih diam? Nah, kita lanjut ke Bang Romual. Gimana pendapat Bang Romual? Ya Bang Rio, kalau menurut saya pribadi, banyak orang beli diam itu bukan karena kebanyakan. Ada yang bukan nggak peduli sama negara. Tapi kadang takut, takut diserang, atau salah ngomong, atau bersuara tapi nggak dianggap suaranya. Apalagi kan kalau sekarang di media sosial kan gampang tuh menghujat orang. Karena kita bersuara gitu kan. Ya, benar sekali. Karena kalau kita ngomong bela negara soal bela negara pada hari ini bentuknya udah luas sekarang. Bukan soal cuma perang, Ya. angkat senjata seperti yang dijelaskan sama Kak Risma tadi. Ketika kita Mm-mm. berani melawan hoax itu kan berarti kita nggak ikut menyebar fitnah, menghargai perbedaan dan menjaga persatuan di lingkungan sekitar. Itu juga bentuk bela negara. Masalahnya itu banyak orang masih mikirnya kalau tugas bela negara itu tugasnya aparat atau pemerintah aja. Padahal anak Mm-mm. muda Benar, itu juga benar. punya peran besar tuh. Seperti misalnya cek, cek yang paling sederhana itu misalnya kalau mau baca berita dicek dulu ini benar atau enggak. Mm. Terus gak gampang terprovokasi, saling menghormati. Karena kan kalau kita diam, melihat perpecahan atau waktu, bisa bikin masalah besar sebenarnya. Apalagi kalau informasi palsu itu kita mudah percaya, terus kita sebar tuh, nggak ada kita, apa namanya, cek dari cek lagi, riset lagi, data apakah benar atau enggak. Jadi kalau untuk di masa sekarang ini, bela negara itu bukan soal siapa paling keras suaranya, siapa yang peduli dan Ya, yang benar. bertanggung jawab, menjaga persatuan. Itu Bang Rio. Seperti itu ya. Ya. Jadi menurut Bang Romual, bentuk sederhana bela negara yang bisa dilakukan anak muda hari ini tuh seperti apa sih, Bang Romual?
Kalau untuk anak muda hari ini misalnya paling gampang itu bijak menggunakan media sosial. Seperti yang Oh, pertanyaan tadi kan. oh, bijak Oh, dalam menggunakan ya, media sosial tadi ya. ya. Contohnya kan serangan hoax atau ujaran kebencian, tergampang provokasi. Apalagi kan anak muda ini Mm-mm. gampang aja kalau sekarang menyebarkan informasi kan sekarang sangat gampang tuh Bang Rio. Apalagi kalau untuk menyebarkan Ya, kebencian. benar-benar. mm, Jadi kan kalau kita nggak ikut serta ikut menyebarkan kebencian, menyebarkan hoax, itu kan kita sama dengan menjaga suasana tetap damai. Itu salah satu bentuk bela negara juga Bang Rio. Dan juga itu Oh, kan, itu termasuk berarti ya, ya, Bang Romual ya, ya. ya. Seperti yang tadi dijelaskan Karisma juga yang soal Pancasila tadi, Pilar ketiga, Persatuan Indonesia. Itu kita ikut serta dalam menjaga persatuan bangsa. Terus kalau yang lainnya tuh misalnya menghargai perbedaan, tidak rasis. Hmm, hmm. Kan kalau Indonesia itu kan beragam banget tuh. Ada perbedaan suku, agama, budaya, cara pandang. Sebagai anak muda harusnya bisa berteman tanpa melihat perbedaan itu, Bang Rio. Tidak gampang saling menjatuhkan dan saling menghormati, tidak saling menghujat. Itu sudah menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wah, terima Jadi kasih ya. menurut Berarti, ya, heeh. jadi kalau menurut saya pribadi, bernegara dengan muda itu bukan cuma soal simbol atau seremoni lagi, tapi sudah untuk dalam soal sikap sehari-hari, menjaga persatuan, bodoh terhadap sesama, lingkungan, membawa buat dampak positif buat lingkungan sekitar. Karena dari hasil itu kekuatan bangsa sebenarnya bisa dibangun. Itu Bang Rio. Bisa banget ya pembahasan dialog kita di hari ini. Jadi bela Ya, negara itu bisa dimulai dari hal-hal kecil juga sebenarnya ya, bukan cuman soal angkat senjata, tapi benar kata Bang Romuald tadi, mulai dari mencegah adanya berita-berita hoax atau menjelaskan mana yang benar, mana yang tidak. Mulai dari diri kita sendiri dulu juga berarti ya. Oke, terima kasih banyak kepada abang-abang dan kakak kita yang sudah memberikan ilmunya, yang sudah memberikan semangatnya kepada anak-anak muda juga, biar supaya bisa membela negara dari hal yang terkecil sekalipun. Jadi kesimpulannya membela negara itu bukan soal siapa yang paling kita sukai dan apa yang kita sukai, tapi tentang apa yang paling pantas kita jaga. Karena pada akhirnya akan selalu menjadi rumah kita adalah Indonesia. Oke, terima kasih. Kita akhiri dialog kebangsaan kita di siang ini. Eh, semoga sehat selalu dimanapun kita berada ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.